Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Besar Sultan Syah. Dalam kesempatan ini saya ingin menjelaskan mengenai ilmu dakwah dalam Quran Surah An-Nahl ayat 125. Kemudian saya juga akan menjelaskan penjelasan dari ayat tersebut yang berkolerasi dengan praktek ilmu kesejahteraan sosial. Baik. Nah, ilmu dakwah dalam Quran Surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa ketika kita menyerukan sebuah kebaikan atau kita menyerukan kepada manusia mengenai jalan Tuhan, maka hendaknya kita melakukan sebuah dakwah dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Kemudian ketika terjadi sebuah perdebatan, maka kita dituntut untuk berdebat dengan cara yang baik, atau kita menyampaikannya dengan cara yang baik. Karena apa? Karena hanya Tuhan, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui siapa yang tersesat dan siapa yang mendapat petunjuk. Nah, pada hakikatnya dakwah ialah mengajak orang atau sekelompok orang kepada sebuah kebaikan, al-khair atau jalan Tuhan, sabili rabbika, dan mencegah dari yang namanya mungkar, nahi mungkar, dolla an sabili. Jadi hakikatnya ketika kita mengajak orang atau sekelompok orang kepada sebuah kebaikan, hendaknya kita mengajaknya dengan sebuah hikmah dan pengajaran yang baik, dan menyampaikannya dengan cara yang baik. Karena kita tidak tahu, hanya Tuhan yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dan siapa yang mendapat petunjuk. Lalu apa korelasinya antara dakwah dalam Quran Surah An-Nahl ayat 125 terhadap praktek ilmu kesejahteraan sosial? Berbicara mengenai ilmu kesejahteraan sosial, kita sebagai peksos lebih sering berhadapan dengan seseorang atau sekelompok orang, baik kelompok yang sedikit maupun kelompok yang banyak. Nah, dalam hal ini kita sebagai peksos menyerukan sebuah kebaikan. Maka dari itu kita melakukan sebuah dakwah, menyerukan sebuah kebaikan. Maka pada poin pertama kita memberikan sebuah manfaat atau kebaikan kepada klien melalui sebuah intervensi yang kita lakukan. Nah, ketika kita melakukan sebuah intervensi, kita dituntut untuk melakukannya dengan cara yang baik. Cara yang baik ialah kita tetap memegang teguh nilai-nilai kode etik, nilai-nilai yang sesuai, sejalan dengan metode praktek, sesuai dengan apa yang telah disampaikan dalam ayat 125 tadi, yaitu bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, ketika kita memberikan sebuah seruan kebaikan kepada klien,
maka hendaknya kita melakukannya dengan cara yang baik, dengan sebuah hikmah dan pengajaran yang baik, atau kita menyampaikan sesuatu dengan cara yang baik. Sehingga dari yang pada awalnya kita mengajak sebuah kebaikan, kemudian kita menyampaikannya dengan cara yang baik, maka klien mampu terhindar dari yang namanya mudarat. Karena pada hakikatnya dakwah ialah menyerukan sebuah kebaikan untuk terhindar dari yang namanya mungkar. Nah, karena dari situ juga kita dituntut untuk melakukan sebuah dakwah dengan cara yang baik, sehingga terhindar dari yang namanya mungkar. Nah, kemudian di akhirnya tadi, sesungguhnya Allah lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan Allah juga yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Nah, ketika kita sudah melakukan sebuah seruan atau kita memberikan sebuah manfaat kepada klien, tetap menggunakan cara yang baik, dengan pengajaran yang baik, sehingga apa yang kita sampaikan tujuannya ialah mencegah dari yang namanya mungkar. Karena Allah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dan siapa yang mendapat petunjuk. Mudah-mudahan dari apa yang kita sampaikan, apa yang kita serukan, itu menjadi petunjuk bagi penerima manfaat atau klien, atau siapa yang kita sampaikan atau kita serukan sebuah kebaikan. Jadi dalam Quran surah An-Nahl ayat 125 dijelaskan bahwa pada hakikatnya dakwah itu ialah mengajak seseorang atau sekelompok orang kepada sebuah kebaikan, sehingga terhindar dari yang namanya mungkar. Dalam melakukan sebuah dakwah atau dalam menyerukan sebuah kebaikan, kita dituntut untuk melakukannya dengan hikmah dan pengajaran yang baik, atau menyampaikannya dengan tutur kata yang sopan dan santun, sehingga harapan dari terhindarnya mudarat benar-benar menghindarkan atau menjauhkan kita dari yang namanya mudarat. Begitu pula dengan praktek ilmu kesejahteraan sosial. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.